kalian pagi hari ini. Berjumpa lagi ya, yang pastinya bersama Ibu Elsi untuk pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kelas 6 di vlog Ibu ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, materi kita mengenai operasi hitung pada Microsoft Excel. Nah, silakan persiapkan buku kamu ya. Untuk pagi hari ini kita fokus di halaman 24 sampai halaman 26 ya. Oke, namun sebelumnya Ibu antar dulu ya. Ibu antar kemana nih? Oke, Ibu antar dulu. Oke, di situ tahukah kamu? Tahu nggak? Oke, tahukah kamu bahwa jumlah kolom pada Microsoft Excel dan jumlah baris pada Microsoft Excel itu ada banyak ya, banyak dan banyak sekali. Oke, Ibu di sini, Ibu sekarang di lab komputer ya, pasti rindu ya dengan ruangan ini. Oke, jumlah kolom pada Microsoft Excel itu mencapai 256 kolom. Kolom itu yang diwakili dengan ABC. Nah, ABC kan hanya sampai Z. Nah, kalau sudah Z itu diwakili lagi dengan huruf Romawi. Nah, coba perhatikan kalau barisnya itu mencapai sampai puluhan ribu, yaitu 65.536 baris. Oh, coba kamu bayangkan. Jadi berapa jumlah sel yang ada ya? Jumlah sel kan perpotongan antara baris dan kolom. Nah, coba kamu hitung-hitung. Ada berapa banyak jumlah sel? Pastinya lebih banyak lagi jumlah sel di dalam Microsoft Excel. Oke, kelas 6. Kita lanjut ya. Ingat, untuk pagi hari ini kita ada di halaman 23. Silakan persiapkan buku kamu. Oke, semangat untuk belajar. Oke, kelas 6, mari kita melanjutkan materi kita. Di buku kalian itu ada di halaman 24 kegiatan ya. Di sini kalian disuruh untuk mengembangkan nilai-nilai mandiri, bertanggung jawab dan kejujuran ya. Ketika kalian melakukan kegiatan ini, karakter yang diinginkan dari kalian itu harus mandiri ya, harus mandiri, bertanggung jawab dan kejujuran ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membuat daftar perencanaan keuangan. Nah, sebenarnya ini kegiatan untuk kalian, tapi tidak apa-apa, Ibu menjelaskan menggunakan ini. Oke. Nah, di layar ini Ibu sudah di sheet ya, di sheet Ibu sudah mengetik mengenai yang seperti di buku kamu. Nah, ini kita menghitung mengenai mata uang ya, tentang uang belanjaan. Nah, di sini ada keterangan terima, keluar, kemudian dan seterusnya ya, ada jumlah mata uangnya. Oke, anak-anak, sebelumnya Ibu akan menjelaskan sama kalian. Nah, coba perhatikan di atas ini ya, Ibu cek dulu. Oke, coba perhatikan di atas ini ya. Ini terus dari tadi. Oke, kalau menurut kalian ini kan kecil ya, selnya kecil biasanya ya. Nah, ini kalau dia kecil seperti ini, tidak muat ya, tidak muat. Tulisan atau teks yang kalian ketik masuk tidak muat. Nah, caranya untuk memperbesar itu, letakkan kursormu di antara garis di antara A dan B, pembatas A dan B. Kalau sudah ada tanda panah, mari kamu klik kiri terus, tahan dan geser ya, tahan dan geser. Oke, seperti ini. Nah, bagus ya. Nah, oke. Kalau di buku kamu itu tulisannya biasa saja ya, tapi Ibu sekalian untuk pagi hari ini menjelaskan sama kalian bagaimana caranya mengubah tulisan ya. Tidak kalah halnya dengan sama saja ya. Oke, di font ya. Kemudian kalau merubah ukuran huruf, font size dan seterusnya. Oke, misalnya ini keterangan terima, keluar, kita mau supaya dia rata tengah, mari kita kerjakan bersama. Intinya ya, kamu blok dulu. Sudah tahu ya cara memblok. Oke, kamu blok dulu seperti ini. Kalau sudah, baru ke menu home, baru pilih yang rata tengah. Oke, mari kita lihat apakah dia sudah tengah ya. Dia di center. Oke, center itu tengah ya. Oke, kelas 6. Oke, misalnya ini kita mau tebalkan itu di mana? Pastinya kalian sudah tahu itu bold. Oke, dia sudah berbeda ya. Nah, bagus kelihatan. Kita rubah ya. Kita rubah bentuk hurufnya. Mari kita berubah seperti apa? Ingat tadi kata Ibu di font ya.
kita pilih mau yang mana, Times New Roman ya, Times New Roman. Oke, kalau sudah muncul di situ Times New Roman, tinggal kamu enter. Yang pastinya enternya di keyboard. Oke, kelas 6. Nah, lebih bagus ya. Nah, coba perhatikan kalau di Excel itu ya, kalau di Excel kalau kita menghitung mengenai mata uang, kamu nggak usah rata tengahkan atau apakan karena ini menyangkut mata uang ya. Itu rata kanan ya, supaya nanti kalau menghitung lebih enak menghitungnya ya. Misalnya di bawah di atas ribuan, di bawah puluhan ribu. Nah, nanti supaya sejajar ya, makanya jangan rata tengahkan, biarkan dia tetap rata kanan. Oke, itu ya sedikit tentang penulisan uang. Nah, coba kalian perhatikan ini ya, ada di sini terima keluar. Nah, keluar ini kita mau jumlahkan. Kalau ibu kemarin mengajarkan kalian itu cara yang agak ini ya sedikit. Nah, hari ini karena kalian sudah tahu, kalau kemarin kan kalian sama dengan sel C5 ditambah C6 ditambah C7 baru enter ya kan. Nah, pagi hari ini ibu akan mengajari kalian bagaimana supaya cepat. Oke, perhatikan. Nah, kita mau menjumlahkan ini, hanya dijumlahkan dari sel C5 sampai C7. Oke, pertama itu adalah yang kamu lakukan adalah blok ya. Nah, ketika kamu sudah blok seperti ini, mari kita mencari sum ya. Sum itu ada di menu home. Biasanya kalau tidak ada di menu home, ada laptop atau komputer di situ di editing dia ya. Tapi kalau di laptop komputer ibu saat ini itu bukan komputer ibu, komputer sekolah ya. Diam aja. Oke. Di sini ada zoom ya. Nah, kalau penjumlahan coba perhatikan anak-anak. Kalau penjumlahan kita menggunakan zoom. Kalau average kita mencari rata-rata. Maksimal kita mencari nilai maksimal. Min kita mencari minimal. Oke. Kita mau supaya dia zoom ya. Kita jumlahkan. Oke, mari kita saksikan bersama. 4.000 ya, dia menempati sendiri yang di bawah ini ya. Oke, nah bagaimana supaya ini juga di bawah, karena ini tidak ada temannya dari atas. Terima hanya satu kali ya, hanya uang dari ibu itu sejumlah Rp5.000 ya. Nah, mari kita taruh juga di bawah supaya lebih enak nanti. Enggak usah ya, ya biar enak ya. Tapi ini jumlah pengeluaran ya. Oke, nggak usah. Dari 5 biarkan saja di situ. Nah, cuma sampai di situ ya. Oh, sorry. Di sini ada sisa uang ya sebenarnya. Sisa uang. Maafkan ibu. Sisa uang berapa? Oh ya, ini tulisannya sudah oke. Sisa uang, bagaimana caranya kita mencari sisa uang? Tentunya dari jumlah yang diterima dikurang dengan apa? Jumlah yang diterima dikurang dengan jumlah yang diterima dikurang dengan pengeluaran. Nah, berarti kita klik ini ya. Berarti kita mau di kolom yang mana? Anak-anak kita mau di kolom yang mana? Oke, kita di sini aja ya. Bagaimana ya supaya bagus? Oke, nggak apa-apa di sini terima. Berarti sama dengan ya, sama dengan klik ini baru klik ya. Ibu tidak suruh lagi mengetik B3, tapi ibu sudah suruh klik kolom B3, baru kamu kasih tanda kurang, baru klik lagi jumlah pengeluaran tadi ya, jumlah pengeluaran kamu klik C8, yaitu sel 8 ya kan. Oke, nah kalau sudah tinggal kamu enter. Jadi sisa uang itu adalah 1.000. Oke, gampang ya. Nah, anak-anak supaya ini lebih jelas ya, jumlah pengeluaran ini kita blok lagi, bukan blok, bold ya. Oke, supaya dia lebih kelihatan. Misalnya ini kita bold juga, kita bold tapi kita kasih warna lain ya supaya lebih kelihatan. Misalnya kita mau warna apa, warna biru kah, warna merah ya. Nah, sudah kelihatan. Berarti tadi kita menerima uang dari ibu itu 5.000. Kita belanjakan beli tahu goreng 1.000, beli mie goreng 2.000.
D botol, teh botol, sorry. Karena ibu nih ke Inggrisan kayaknya ya. Teh botol. Emang formatnya kah? Ini nggak mau. Oke, nggak apa-apa, nggak usah dispasi. Oke, sisanya berapa? Kalau kita spasi dia berubah. Berarti ini kamusnya aktif ya. Kalau kita enter dia berubah di botol. Berarti kamus di laptop ini aktif. Nanti kita rubah. Teh botol. Oke, nggak apa-apa, sambung. Nah, teh botol 1000. Jadi jumlah pengeluaran berapa? Tanpa kamu menghitung dengan jari kamu, tanpa kamu mencarinya, itu bisa dilakukan. Nah, caranya tadi ibu sudah ajarkan. Kemudian sisanya tadi itu kamu ingat rumus dalam bahasa Inggris. Dalam Excel itu diawali dengan sama dengan, baru klik di B3, baru kasih tanda kurang, habis itu kamu ke C8, baru enter. Nah, jumlahnya itu berarti sisa uang itu adalah 1000 ya. Oke, paham kelas 6? Paham ya? Nah, itu. Nah, sekarang kita mau kasih supaya dia ini ada kolomnya seperti apa ya. Oke, sedikit ibu ajarin kalian ya. Di sini sisa uang 1000 ini supaya lebih bagus, kita gabungkan B dan C ini, atau sel B10 dengan C10 kita gabungkan biar garisnya menjadi satu. Nah, seperti apa? Kita perhatikan, blok, ingat blok dulu, baru ke home, baru pilih merge and center. Merge and center ini menggabungkan ya, menggabungkan sel. Ingat, fungsi dari merge center adalah menggabungkan sel. Oke? Nah, sudah tergabung kan? Perhatikan, sudah tergabung. Dia sudah di sel B10 dengan sel C10. Oke? Paham? Oke, sekarang kita kasih kolom ya supaya kelihatan lebih mantap. Oke, ingat kemarin ibu ambil di borders ya, baru pilih, kamu blok semua ya. Yang kita ketik tadi itu kamu blok semua. Setelah itu kalau sudah diblok seperti ini, kamu ke menu baru pilih borders, pilih mana? All borders. Nah, sudah ada kolomnya ya. Sudah kelihatan bahwa sisa uang tadi kita ini merge and center kita jadikan satu ya. Misalnya juga ini sel A2 sampai sel C2 kita mau gabungkan. Ingat tadi di menu home baru merge and center. Oke, bagus ya jadinya seperti itu. Misalnya ini juga ya, harus belajar ya. Ingat, merge and center itu menggabungkan beberapa sel. Oke, kelas 6. Oke, itu saja ya dari ibu untuk penjelasan ini. Semoga kalian paham ya tentang ini. Ingat, minggu depan kita lanjut dalam mengatur format angka. Nah, mengatur format angka ini karena berhubungan dengan uang, itu ada nanti kita atur, di mana kita atur tentang format mata uang supaya dia lebih teratur ya. Oke, kelas 6 sekian dari ibu untuk pagi hari ini. Ibu sampaikan selamat pagi. Oh ya, ibu lupa, ada tugas ya buat kalian untuk pagi hari ini. Mana ya tugasnya? Oke, tugasnya ada di praktek 1. Buka bukumu halaman 36, itu soal pengayaan. Praktik 2.1, di situ buat daftar pengeluaran uang jajanmu setiap minggu. Buat tabel pengeluaran uang jajanmu seperti contoh di bawah ini. Nah, di buku kamu di situ ya ada tabel pengeluaran uang jajan ya, ada di situ. Kamu sesuaikan dengan kebutuhanmu sehari-hari ya. Ibu mau lihat, tulis tanggalnya, khusus 1 minggu ya, khusus 1 minggu. Oke, tulis di situ tanggal pengeluaran, kemudian keterangan itu kamu isi dengan apa yang kamu beli, kemudian pemasukan, kemudian pengeluaran. Nah, kemudian nanti jumlahkan di bawah jumlah pengeluarannya berapa, kemudian sisa uangnya berapa. Nah,
Kalau sudah, sambil mengerjakan nanti ya, mungkin ya nggak usah dulu divideokan saja ya, nggak usah kamu kirim filenya sama ibu. Saat kamu mengerjakan saja divideokan. Yang ibu saat mengetik nggak usah, saat kamu ketik masuk yang ibu inginkan, saat kamu menjumlahkan uangnya, itu saja yang ibu mau lihat apakah kalian sudah paham atau tidak ya. Oke, nah ini baru ibu akhiri betul-betul. Oke, sekian dari ibu untuk pagi hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi, sampai jumpa di channel ibu selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya channel ibu. Bye.